Assalamualaikum Ceng, gimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, jangan lupa bernapas. Tarik napas dalam-dalam lalu hahkan, agar emosi jiwa agak mereda. Di video kali ini, Mimin mau menceritakan film aksi sekaligus kejahatan dari kehidupan kelompok Yakuza yang paling disegani di negara matahari terbit, yaitu film A Family. Don't try this at home Ceng, lemesin aja, jangan ditahan. Dikisahkan ada seorang pemuda yang ditinggalkan orang tuanya. Kini pemuda itu hidup sendirian dan belum mempunyai arah tujuan. Di tengah perjalanan ada seorang sosok seperti ayah yang peduli kepadanya. Ternyata ia adalah pemimpin dari kelompok Yakuza. Pemuda itu pun terharu dan mengikuti jejaknya menjadi seorang Yakuza. Penasaran dengan kehidupan Yakuza yang sebenarnya? Oke, langsung aja kita genjehkeun ke ceritanya. Film ini berlatar di waktu Mimin masih balita, di mana Mimin sedang lucu-lucunya di tahun 1999. Cerita dimulai di rumah duka, di mana ada seorang pria yang meninggal karena overdosis oleh narkoba. Pria itu adalah Yamamoto. Di tempat itu banyak orang yang melayatnya. Pak Biksu pun tongtongan sambil mendoakannya. Tak lama anak dari pria itu datang. Pemuda itu bernama Kenji Yamamoto yang kita panggil si Ken. Ia sangat marah dengan penjual narkoba yang menjual kepada ayahnya, dan ia bertekad untuk tidak menyentuh narkoba agar tidak berakhir seperti ayahnya. Dengan darah mudanya, si Ken tidak menunjukkan kesedihannya, sehingga pada saat disapa oleh seorang polisi ia malah ngegas kepadanya. Cerita pun berlanjut di mana si Ken sedang buang air kecil. Polisi itu menghampirinya lagi dan memberikan petuah kepadanya. Si Ken pun tak mendengarkannya dan ngagas lagi kepadanya. Biasa darah muda coy. Setelah beres berkabung di rumah duka, si Ken pun menghampiri kedua kawannya sambil membakar sebat rokoknya. Ia pun langsung gaskeun tak tahu entah kemana. Tiba-tiba di perjalanan si Ken melihat seorang yang sedang bertransaksi narkoba. Si Ken pun emosi jiwa dan menghampirinya. Tapi si Ken menggunakan cara halus dan berpura-pura akan membeli narkoba. Namun pengedar itu menolaknya. Pada saat si Ken menggunakan nama ayahnya, pengedar itu segera mengiyakannya. Lalu membuka tas yang berisi uang dan narkoba. Si Ken pun langsung menghajar pengedar itu dan membawa tas tersebut kabur. Terjadilah kejar-kejaran, namun Ken dan kawannya berhasil kabur. Setelah sampai di tempat yang jauh, Ken dan kawannya membuka tas tersebut. Mereka senang karena baru kali ini mendapatkan barang curian yang sangat besar. Setelah mengambil uangnya, Ken pun mengambil tas tersebut dan membuangnya ke laut. Si Ken dan kawannya tidak menggunakan narkoba tersebut karena si Ken tak mau berakhir seperti ayahnya. Cerita berlanjut ke sebuah restoran kecil. Si Ken dan kawannya makan-makan setelah mencuri uang yang sangat besar sambil menggoda balita si ibu warung yang bernama Subasa. Kemudian datanglah sekelompok Yakuza yang juga akan makan di tempat tersebut. Kawan-kawan Ken terkesima dengan karisma para anggota Yakuza. Namun Ken merasa biasa saja, malah mendelek kepada salah satu anggota Yakuza. Salah satu anggota Yakuza risih, namun pemimpinnya menahannya. Tak diduga datang kelompok bersenjata yang tiba-tiba menyerang kelompok Yakuza. Dan terjadilah baku hantam di sana, sampai kelompok Yakuza dipukul mundur oleh penyerang. Di saat terakhir, seorang dari kelompok penyerang mengeluarkan pistol dan akan menembak pemimpin Yakuza. Namun si Ken yang kesal dengan kegaduhan pun marah dan memukul seorang yang memegang pistol itu dengan benda tumpul. Dan ia pun pingsan seketika. Si Ken dan kawannya pun segera membayar makanannya dan pergi. Keesokan harinya si Ken didatangi seorang dari kelompok Yakuza ke rumahnya yang mengundangnya menemui pemimpinnya. Ceritanya berlanjut di mana si Ken memenuhi dan menemui pemimpin Yakuza. Si Ken pun disambut di sana. Pemimpin itu menawarkan si Ken untuk bergabung dengan Yakuza untuk menempuh jalan pria sejati dan berterima kasih atas kejadian semalam.
Namun si Ken menolaknya. Ia berujar bahwa kejadian itu bukan untuk menolongnya. Namun pemimpin Yakuza itu memberi si Ken kartu namanya. Siapa tahu si Ken berubah pikiran. Sepulang di sana, si Ken dikejutkan dengan telepon dari temannya yang menyarankan si Ken segera lari agar tidak ditangkap oleh kartel narkoba yang kemarin mereka rampok. Si Ken pun lari, namun tak diduga kelompok kartel narkoba tersebut sudah mengepungnya. Tapi si Ken pun masih berusaha kabur dan akhirnya terjadi kejar-kejaran. Namun akhirnya si Ken pun ditangkap oleh kartel narkoba tersebut. Ternyata di sana kedua kawannya pun sedang disekap dan disiksa oleh kartel narkoba tersebut. Hanya disiksa habis-habisan agar mereka mengaku kemana barang curiannya mereka salurkan. Namun setelah lama disiksa, si Ken dan kawannya tetap kekeh mengaku bahwa barang tersebut mereka lemparkan ke laut. Singkat cerita, mereka pun mencarinya ke laut. Pada saat naik kapal, si Ken dan kawannya digeledah. Salah seorang yang menggeledah si Ken kaget melihat di dalam jaket si Ken terdapat kartu nama pemimpin Yakuza. Namun si Ken berujar ia tidak ada hubungannya dengan Yakuza. Atas kejadian itu, kelompok kartel tersebut meminta tebusan kepada Yakuza. Karena jasa si Ken kemarin, Yakuza pun menebusnya. Setelah ditebus, si Ken pun dibawa kembali ke kantor Yakuza. Ia mendapatkan tawaran kembali untuk menjadi Yakuza dan menempuh jalan pria sejati. Pemimpin Yakuza menanyakan kemanakah tujuan si Ken akan pergi dan kemanakah si Ken harus pulang. Si Ken pun tersentuh dan menangis sejadi-jadinya dengan memikirkan pertanyaan itu. Akhirnya si Ken pun menerima tawaran tersebut dan menjadi seorang Yakuza. Acara perayaan anggota baru Yakuza dimulai di mana si Ken sudah lebih menekan darah mudanya. Singkat cerita, kisah pun berlanjut ke tahun 2005 di mana si Ken sudah agak berpengaruh di dalam kelompoknya. Tampilannya dan laganya pun sudah berubah menjadi lebih elegan dengan tato penuh ala Yakuza dan sudah terlihat seperti pria sejati. Si Ken pun berjalan dengan dua kawannya yang selama ini bersamanya dan sama-sama menjadi seorang Yakuza. Ia pun makan di restoran biasa tempat mereka dahulu makan. Di sana didapati Tsubasa yang sudah bertumbuh besar sedang belajar. Si Ken dan kawannya pun senang dan memberi uang jajan kepada Tsubasa. Cerita pun berlanjut di mana si Ken berniat menemui Anikinya. Aniki adalah sebutan untuk saudara yang lebih tua darinya di kelompok Yakuza. Di hari ulang tahun Anikinya, si Ken memberi hadiah jam tangan mewah kepadanya. Mereka pun bersulang untuk merayakan hal itu. Keesokan harinya, si Ken menemui pemimpin kelompoknya untuk menemaninya bermain golf. Bosnya menyarankan si Ken agar mempunyai pasangan hidup jika tidak ingin berakhir seperti dirinya yang hidup sendirian dan tak mempunyai seseorang yang peduli kepadanya. Si Ken pun hanya tersenyum. Cerita berlanjut di mana si Ken mengontrol bar milik kelompok Yakuza. Namun dikagetkan ada seorang dari kelompok kartel narkoba yang dulu menangkap dan menyiksanya. Dan seorang itu menggoda Ken dan kembali dengan mengingatkan si Ken harus berhati-hati jangan sampai hidupnya berakhir seperti si Kimura. Kimura adalah seorang Yakuza yang terbunuh pada tragedi peperangan Yakuza dan kelompok kartel narkoba. Karena seseorang itu sudah mengetahui sekarang si Ken seorang Yakuza. Dan seseorang itu memerintahkan agar Yakuza segera pergi dari selatan dan akan memberi keuntungan 20% dari usahanya. Si Ken dan kawannya hanya terdiam menahan amarahnya. Tak terduga, pada saat seseorang itu akan pulang, ia dihajar oleh si Ken menggunakan botol minuman. Baku hantam pun terjadi di sana. Akhirnya seseorang itu berujar bahwa si Ken telah menyulut api peperangan kembali. Dan ia pun segera pergi karena kepalanya bocor dan mengeluarkan banyak darah. Si Ken pun segera menenangkan diri dan minum sembari ditemani ciwe-ciwe aduhai. Ciwe yang menemani si Ken merasa miris melihat tangan si Ken berdarah dan masih terdapat beling pada luka tersebut. Akhirnya si Ciwei pun membersihkan beling itu dari tangan si Ken. Si Ken yang melihat kejadian itu teringat pesan dari bosnya dan sedikit menumbuhkan rasa untuk mencintai wanita. Saat pulang, si Ken memberikan tips dan alamat lewat madam wanita itu untuk berterima kasih karena telah peduli padanya dan mengundang wanita itu datang ke rumah si Ken.
Cerita pun berlanjut di mana si Ken sudah di rumah dan menunggu cewek yang tadi diundang. Tak lama kemudian cewek itu datang memenuhi undangan si Ken. Si Ken yang polos tentang cinta langsung saja menggabruk wanita itu. Namun wanita itu memberontak dikarenakan ia kaget. Di sana terjadi percakapan di mana si Ken menanyakan kepada wanita itu kenapa ia memberontak padahal ia akan melampiaskan cintanya. Cewek itu menyaut ia memberontak karena kaget. Tanpa aba-aba si Ken langsung saja menggabruknya dan keduanya kembali tenang. Akhirnya ahem-ahem pun sepertinya terjadi. Cerita pun berlanjut ke waktu subuh di mana si Ken mengantar si cewek itu. Setelah sampai si Ken meminta nomor telepon cewek itu yang ternyata bernama Yuka. Setelah mendapatkan nomor handphone si Yuka, si Ken langsung ngagas mobilnya dan pergi. Si Ken pun berbunga-bunga setelah kejadian itu dan merasa ia mempunyai orang yang ia cintai seperti petuah bosnya. Siang pun tiba di mana si Ken datang ke kantornya. Namun ia dikagetkan dengan anikinya yang menanyakan kenapa ia melukai seseorang dari kelompok kartel narkoba. Yang berarti si Ken telah menyulut api peperangan kembali. Si Ken hanya berujar bahwa pria itu telah menghina kelompok Yakuza. Bosnya pun memakluminya dan mendukung si Ken. Lanjut cerita, bos Yakuza sedang bertemu pemimpin kelompok kartel narkoba untuk meminta maaf atas kejadian yang telah si Ken lakukan. Namun kelompok tersebut ngalunjak dan malah meminta Yakuza untuk pergi dari selatan. Bos Yakuza pun tak terima dan menyiram bos kartel tersebut. Malam itu berakhir tanpa adanya solusi masalah. Keesokan harinya, bos Yakuza mengajak si Ken memancing. Di perjalanan, si Ken menceritakan bahwa ia telah menemukan wanita yang ia cintai. Bosnya pun sudah mengetahui hal itu karena mimik si Ken yang berseri-seri tidak seperti biasanya. Di tengah perjalanan terjadi hal yang tak diduga. Mobil yang ditumpangi si Ken dan bos Yakuza tiba-tiba diserang. Bos Yakuza ditembak namun dihalangi si Ken dan peluru mengenai punggungnya. Namun seseorang yang mengemudi meninggal dikarenakan peluru bersarang di kepalanya. Orang yang mengemudi tak lain dan tak bukan adalah kawan seperjuangan si Ken. Dan ia pun meninggal di tempat. Si Ken pun tak kuat menahan kesedihan dan sangat marah terhadap pelaku penyerangan. Singkat cerita, berita pun tersebar di media. Bos Yakuza menemui penasihatnya atas kejadian itu. Penasihatnya hanya menyarankan agar polisi saja yang mengurusnya dan si bos Yakuza mengiyakannya. Di sisi lain, si Ken dirawat karena mendapat luka tembak di pundaknya. Bosnya pun menengoknya dan mengarahkan agar si Ken tidak mengambil tindakan karena polisi sudah mengurusnya. Si Ken pun hanya termenung mendapat arahan tersebut. Walaupun sudah mendapat arahan tersebut, si Ken tetap kekeh akan balas dendam. Dan kawan seperjuangannya yang satu lagi mendukungnya dengan siap memberikan senjata kepada si Ken. Malam pembalasan pun tiba. Si Ken akan melancarkan pembalasan dendamnya di lokasi di mana kelompok kartel narkoba sedang bersukaria. Si Ken datang dengan didukung kawannya yang menyiapkan senjata. Pada saat si Ken bertemu satu pemimpin dari kelompok tersebut dan akan menembaknya, tiba-tiba datang anikinya dan menusuk orang tersebut sampai mati terlebih dahulu. Keadaan pun hening seketika dan terjadi percakapan antara si Ken dan anikinya. Namun si Ken berujar siap menanggung resiko dari kejadian ini dan meminta anikinya menjaga bos yang sekaligus ayah bagi si Ken. Dan akhirnya mengiyakannya. Keduanya pun kabur seketika. Sekelompok kartel narkoba pun sangat marah dengan kejadian itu. Si Ken pun kabur ke rumah si Yuka untuk berlindung. Alih-alih akan berlindung, si Ken malah ingin ehem-ehem dengan si Yuka. Paginya si Ken meninggalkan uang yang sangat banyak untuk si Yuka dan pergi. Pada saat si Yuka menonton berita dan mendapati kabar di media bahwa pelaku pembunuhan kelompok kartel adalah si Ken. Si Ken ternyata menyerahkan diri dan siap menerima hukuman. Kisah pun berlanjut setelah penangkapan si Ken. Dibuatlah peraturan negara di mana kelompok seperti Yakuza diberantas dan dikucilkan oleh peraturan tersebut, sehingga kelompok Yakuza dan kelompok lainnya yang seperti Yakuza tersapu bersih. Di dalam kelompok Yakuza pun banyak yang mengundurkan diri atas kejadian itu.
karena tidak kuat menanggung beban di masyarakat. Ditambah lagi usaha yakuza sudah tidak dilegalkan oleh negara dan hanya menyisakan beberapa orang saja yang masih bertahan di kelompok yakuza. Orang yang bertahan di kelompok yakuza hanya bisa hidup dengan mencari benih ikan di pinggir laut untuk menunjang keberlangsungan hidup mereka. 14 tahun setelah kejadian itu, di tahun 2019, Shiken keluar dari penjara. Setelah menjalani masa tahanannya, ia disambut oleh anikinya. Singkat cerita, mereka langsung melakukan perjalanan menuju kantor yakuza. Sesampainya di kantor, Shiken merasa ada yang aneh karena keadaan kantor sangat kumuh dan sepi, tidak seperti dahulu. Shiken pun disambut dengan baik. Setelah lama tak bertemu, mereka pun beramah tamah dan Shiken diberi handphone oleh anggota yakuza. Namun Shiken menolaknya karena sanggup untuk membelinya sendiri. Namun seorang anggota yakuza berucap, ini adalah handphone selundupan dikarenakan anggota yakuza tidak bisa membeli HP seperti orang pada umumnya. Dan orang itu berucap bahwa anggota yakuza mendapat pembatasan-pembatasan lain yang merugikan mereka. Akhirnya Shiken pun menerimanya. Malam harinya kelompok yakuza merayakan atas beresnya masa tahanan Shiken. Dan ia mulai bertanya tentang kenapa banyak orang yang keluar dari kelompok yakuza. Mereka pun menjawab, semenjak kejadian itu kehidupan yakuza menjadi sangat sulit, sehingga banyak orang yang meninggalkan yakuza. Shiken pun memakluminya dan merasa bersalah. Namun semua meyakinkan bahwa itu sudah takdir dari yakuza. Setelah beres, Shiken pun bergegas menemui kawan seperjuangannya yang tersisa satu lagi di restoran, tempat ia biasa makan dahulu. Sesampai di sana, mereka pun saling beramah tamah dan saling menanyakan keadaan. Kawannya bercerita ia sudah menikah dan mempunyai anak yang sangat menggemaskan. Setelah peraturan yang merugikan yakuza, kawannya itu beralih profesi menjadi buruh di pabrik. Shiken hanya terdiam dan merasa mirip atas semua kejadian itu. Namun yang aneh, pada saat beres, kawannya segera pergi meninggalkan Shiken. Shiken pun bertanya kenapa ia terburu-buru seperti itu. Karena kesal, kawannya menjawab hidup sudah tak indah seperti dulu. Jika ia kelihatan bersama Shiken, kehidupannya akan tambah hancur. Shiken pun hanya terdiam dan menyesal. Namun si ibu warung menenangkannya. Tiba-tiba Tsubasa, anak si ibu warung pun datang dan menyambut keluarnya Shiken dari penjara. Shiken kaget karena Tsubasa sudah tumbuh menjadi pemuda yang handsome. Si Tsubasa pun mengajak Shiken minum. Tsubasa menceritakan bahwa ia sekarang bekerja menjalankan usaha ilegal dengan kawannya. Ia bekerja kepada anikinya Shiken untuk menjual narkoba. Shiken pun terkejut dan suatu saat akan menanyakan kepada anikinya. Shiken pun bertanya kepada Tsubasa apakah dia mengetahui cewek yang bernama Yuka. Tsubasa menyaut tidak tahu dan jika perlu ia akan mencari tahu tentang cewek itu. Tsubasa kemudian berujar bahwa sekarang ia telah mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang yakuza yang bernama Kimura yang terbunuh pada saat peperangan yakuza dan kartel narkoba. Shiken pun memberi pesan agar si Tsubasa tenang dan tidak perlu memikirkan masalah yang sudah lalu, agar si Tsubasa tidak menjadi seperti Shiken dan hidup damai. Singkat cerita, akhirnya Shiken menemukan tempat di mana Yuka bekerja. Ia pun mendatangi tempat tersebut dan menunggu sampai si Yuka pulang. Akhirnya setelah 14 tahun lamanya mereka bertemu dan Shiken pun mengantar Yuka pulang. Saat sampai di tempat, Yuka menyuruh Shiken menunggu di mobil. Ia akan memberikan sesuatu kepada Shiken. Ternyata sesuatu itu adalah uang yang dulu Shiken berikan kepada si Yuka. Si Yuka berujar ia tidak menggunakan uangnya sepeser pun dan meminta Shiken tidak menemuinya kembali. Shiken pun kaget dan mengejar Yuka. Namun Yuka berucap jika dia dekat dengan Shiken kehidupannya tambah hancur. Ditambah dia sudah mempunyai anak berusia 14 tahun. Shiken pun bertanya di mana suaminya. Si Yuka menjawab ia tidak punya suami. Namun Shiken bertanya kembali apakah itu anaknya. Si Yuka pun menceritakan pada saat terakhir ehem-ehem dengan Shiken. Ia hamil dan mengandung anak Shiken. Setelah menjawab itu si Yuka segera pergi.
Si Ken pun sangat sedih dan menyesali hidupnya yang tak berguna dan bisa merusak hidup orang yang dekat dengannya. Cerita pun berlanjut di mana si Ken menengok bosnya yang sedang sakit parah dan terkena penyakit kanker. Pada saat itu bosnya memerintahkan semuanya agar segera meninggalkan Yakuza, termasuk si Ken yang masih muda dan bisa memperbaiki hidupnya. Si Ken pun mulai berpikir untuk merubah jalan hidupnya. Keesokan harinya si Ken memberanikan diri untuk mendatangi Yuka kembali dan berjanji akan merubah hidupnya. Ternyata si Yuka dan anaknya menerima si Ken. Mereka pun hidup bahagia sebagai keluarga. Si Ken pun mengantar Yuka dan anaknya untuk beraktivitas seperti biasa. Sepulangnya di sana, ia mendatangi kawan seperjuangannya untuk membantunya mencari pekerjaan. Kawannya pun membantunya dan memasukkan si Ken bekerja dengan menjadi buruh di pabrik. Singkat cerita, si Ken pun langsung bekerja dengan kawannya di hari pertama. Saat istirahat, ia makan dengan teman kerjanya. Saat mereka sedang makan, ada pemuda yang menggodanya dan memfoto si Ken dan kawannya mantan Yakuza. Pemuda itu berucap mantan Yakuza yang berakhir menyedihkan, namun si Ken dan kawannya hanya tersenyum dan meminta agar pemuda itu mengirim foto yang barusan ia ambil dan mengingatkannya agar tidak mengunggahnya ke sosial media. Dan pemuda itu pun mengiyakannya, namun pemuda itu dengan bodohnya mengupload foto itu ke sosial media. Foto yang pemuda itu unggah menimbulkan kegeraman netizen kepada kedua orang mantan Yakuza tersebut. Tanpa disadari, foto itu membuat si Ken dan kawannya dikeluarkan dari tempat kerjanya. Dan lebih parah lagi, atas kejadian itu si Yuka pun dipecat dan anaknya dikeluarkan dari sekolah karena didapati berhubungan dengan si Ken. Hal itu menjadi skandal yang trending di sosial media. Begitu kejamnya kehidupan masyarakat yang mengucilkan Yakuza. Keesokan harinya, si Ken dan kawannya datang ke tempat kerja untuk menghajar pemuda yang bodoh itu. Sesudah itu, si Ken dan kawannya sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan merenung. Meratapi kehidupannya yang harmonis akan hancur seketika. Lalu datanglah Pak Polisi yang dulu pernah memberi petuah kepada si Ken. Ternyata ia mengaku menyetujui peraturan yang membuat anggota Yakuza tidak diperlakukan layaknya manusia. Si Ken pun emosi dan berniat menghajarnya. Namun si Ken tak tahan dan tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Tsubasa sedang bertemu pemimpin kartel narkoba untuk melakukan pekerjaan. Namun ia diingatkan kembali untuk berhati-hati berurusan dengan mereka agar tidak berakhir seperti Kimura ayahnya. Di sana Tsubasa tersulut emosi. Ucapan itu menyulut kembali dendam atas kematian ayahnya. Dan si Tsubasa berniat melakukan balas dendam. Malam pun tiba, bos kartel narkoba melakukan pertemuan dengan kepolisian untuk membahas bisnis. Di sisi lain, Tsubasa membawa kawannya untuk menyerang kartel narkoba yang ia ketahui sedang melakukan pertemuan. Namun si Ken juga mengetahui akan ada pertemuan antara bos kartel dan polisi. Ternyata si Ken datang lebih dahulu untuk membalaskan dendam atas apa yang mereka telah lakukan terhadap kelompok Yakuza. Si Ken yang sudah gelap mata menghajar habis-habisan semua orang yang ada di pertemuan. Datanglah si Tsubasa yang melihat bahwa si Ken sudah mendahuluinya dan mewakilinya membalaskan dendam. Sebelum polisi datang, keduanya pun kabur. Singkat cerita, si Ken kabur ke tepi pantai untuk menenangkan diri dan merenung sambil sebat dulu bos. Namun ia dikagetkan tiba-tiba kawan seperjuangannya datang dan menusuknya. Kawan si Ken pun berucap bahwa kesusahan yang ia alami adalah hasil dari perbuatan si Ken 14 tahun yang lalu. Si Ken hanya bisa meminta maaf dan menyesal. Namun kawannya menancapkan tusukan itu lebih dalam sehingga si Ken sekarat dan terjatuh ke laut. Saat si Ken terus tenggelam, ia hanya bisa menyesal telah menyusahkan semua orang atas perbuatannya. Singkat cerita, akhirnya si Ken pun mati mengenaskan. Tsubasa yang mengetahui hal itu membawa bunga ke tempat kejadian penusukan dan membakarkan rokok untuk mendiang si Ken. Tiba-tiba datanglah anak si Ken ke tempat kejadian untuk mengenang ayahnya yang baru ia temui sebentar. Lalu anak si Ken pun bertanya kepada si Tsubasa apakah ia mengenal ayahnya. Si Tsubasa pun tersedih dan berniat menceritakannya. Dan cerita pun berakhir dengan tragis. Yang Mimin kira endingnya bakal bahagia.
Jadi pesan moral yang bisa diambil adalah hiduplah jadi orang baik, Ceng, agar kamu beruntung. Anjay.